selama lihat pantomim selama ini kan sebenarnya selalu ada cerita kan yang disampaikan. Yeah. Nah, kira-kira untuk mementaskan pantomim itu apakah ada naskahnya, dan mungkin pun kalau misalkan ada, proses membuat naskahnya itu bagaimana untuk bisa pemeran pantomimnya ini bisa memahaminya dan bisa mempraktekannya di pentas. Mendapat julukan sebagai kota pahlawan, Surabaya mempunyai beragam latar belakang masyarakat yang berada di dalamnya. Dari masyarakat tersebut telah lahir banyak seniman ternama, terhitung dari kesenian audio, visual, kontemporer, modern, hingga digital. Namun, meski demikian, ruang untuk berkesenian masih tetap dipertanyakan. Sisir Susur Surabaya merupakan kegiatan kolektif yang direncanakan oleh kawan-kawan yang peduli akan ruang terbatas, ruang kerja kreatif. Nah, dalam hal ini, Sisir Susur Surabaya sesuai dengan namanya akan mencoba menyisir dan menyusuri ruang-ruang yang sekiranya bisa dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan kreatif. Kegiatan Sisir Susur Surabaya punyai berbagai macam rangkaian. Yang pertama yaitu ada workshop dan mini discuss. Workshop terkait masalah make up dan pantomim. Yang kedua itu mini discuss. Mini discuss di sana kita membahas terkait masalah ruang yang diangkat oleh Sisir Susur Surabaya, dan juga salah satu topik yang dibicarakan pada saat itu adalah tentang seksual harassment. Kenapa milih sastra Indo? Mungkin lebih mudah. Sumpah, aku dulu 50.000 paling murah, beneran. Oh iya, make up face painting ini sendiri itu kan ada 2 jenis. Yang satu itu water base, yang satu oil base dengan dasaran putih agar bentuk-bentuk alis kita dan juga bentuk mata kita itu lebih jelas seperti itu. Kalau make up pasti pernah ya. Kalau yang pantomim ada yang pernah nggak? Serius? Nyobanya itu nyoba sendiri buat acara apa? Buat hari ini aja biar nyoba-nyoba udah pernah. Ih, wah keren. Terus kira-kira kesulitannya di mana? Ini sih bentuknya sih, Mbak. Jadi kayak bentuk alisnya. Oh, bentuknya aja ya. Iya. Jadi ini kan sebenarnya nggak terlalu putih kan, masih agak kelihatan warna kulit aslinya. Tapi ketika ditambah bedak dia akan lebih putih lagi. Jadi kayak santuy ya, nggak perlu yang bener-bener kayak tebel banget. Malah kalau terlalu tebel itu malah gampang luntur. Nah ini kalian nggak perlu ragu-ragu buat ngasihin bedaknya, langsung kasih yang banyak aja. Terus sisa-sisanya kalian bersihin sama kuas. Pantomim itu lebih mengutamakan mimik, panca ya, mimik dulu dan gerak. Kenapa pula kaos tangannya harus putih? Karena ini mudah dikenali
warna cerah ini oleh penonton walaupun itu di tribun belakang. Harus, naskah itu harus. Naskah itu kan seperti apa ya, pengendali kita agar tidak keluar garis. Jadi kalau bahasanya anak PAUD itu mewarnai tidak boleh keluar dari garis. Bagaimana cara menulis naskahnya? Ya tanpa dialog, walaupun itu ada unsur dialognya, cuman diaplikasikan ke gerak dan mimik. Perkenalkan, aku Anindita Putri Pratiwi dari Universitas Bhayangkara dan juga tergabung dari komunitas Arek Feminis Surabaya. Pelecehan seksual itu terjadi di mana aja dan siapa saja pelakunya. Kita juga bisa menjadi korban, kita juga bisa menjadi pelaku. Dan harapan saya juga ke depannya orang-orang atau teman-teman yang juga ngikutin kegiatan-kegiatan ini tuh lebih aware tentang pelecehan seksual di ruang publik sih. Yang masalah ada cewek sosial eksperimen yang deketin dadanya ke cowok di TikTok. Ada yang ngerti? Jadi dia itu, iya kayak gitu. Di TikTok itu lagi rame banget masalah itu sampai dia bikin klarifikasi bahwa dia itu cuma deketin muka. Padahal itu jelas bahwa dia itu deketin badannya ke laki-laki. Jadi harapannya dengan adanya kegiatan ini kita bisa membuat ruang aman untuk berkesenian dan juga aman dari kekerasan seksual. Setelah melalui proses yang panjang, melalui kegiatan pertama kita, workshop, pelatihan, dan mini discuss, mulai dari saat itu, kawan-kawan mulai aktif melakukan latihan secara intensif untuk melakukan gerakan-gerakan pantomim di mana para mime kita ini bukan seorang pegiat aktif pantomim. Dan yang pada minggu kedua bulan Februari, Sisir Susur Surabaya telah melakukan uji coba yang pertama, melakukan pantomim melalui komuter lain KAI dari Surabaya ke Sidoarjo dan berakhir secara keren. Pokok interaksi selama 15 menit atau 10 menitan di awal itu jangan mengganggu dan mengganggu penumpang. Jadi kalian kayak penumpang yang duduk aja. Jadi kalian bebas eksplorasi selama 10 atau 15 menit itu.
Untuk kedepannya, saya berharap bahwa pantomim tidak hanya berakhir di Sisir Susur Surabaya ini, akan banyak ada gerakan-gerakan serupa di Surabaya ataupun di Indonesia, dan pantomim agar semakin terus lebih dikenal dengan masyarakat, lebih aktif lagi dengan berbagai macam kegiatannya. Juga yang utama adalah Sisir Susur Surabaya tidak hanya berakhir dengan kegiatan ini, akan ada Sisir Susur Surabaya yang lain dengan media-media yang berbeda selain pantomim. Kita terus bergerak, semoga hati masyarakat, para pegiat tergerak, tidak hanya melakukan kegiatan kreatif di ruang-ruang yang telah tersedia, namun di berbagai ruang kita bisa melakukan eksplorasi yang lebih panjang dan lebih kreatif lagi. Sisir Susur Surabaya, nyisir, nyusur, bergerak dalam hening. Sisir Susur Surabaya. Bergerak dalam hening.
Pada akhirnya, yang gelap akan berpendar, yang tersungkur memulai bertumpu, yang tersembunyi memulai mengintip, dan yang terdiam memulai bergerak. Sisir susur Surabaya bergerak dalam hening.